Bab 607. Siapa dirimu? Kekuatan wanita itu terus menekan Sander hingga ia mulai mundur perlahan. Jarak kekuatan mereka terlalu besar. Perlu diketahui, kekuatan wanita ini melampaui tingkat leluhur, beberapa tingkat lebih tinggi dari tingkat kekuatan Sander. La terus menatap Sander. Melihat Sander yang bersikeras melawan, tatapan dinginnya perlahan muncul niat membunuh. Bom! Dari dalam tubuh Sander muncul sebuah cahaya emas. Maya. Ketika keduanya bergabung, sebuah kekuatan yang dahsyat melesat ke atas, menghancurkan tekanan wanita itu, kemudian Sander berubah menjadi sebuah pedang dan menyerang. Bus! Sebuah pedang menyerang dengan ganas dari atas kepala wanita itu. Wanita itu tak menunjukkan ekspresi apapun, hanya menggerakkan jarinya dengan pelan. Bumim! Pedang itu langsung diblokir. Melihat Sander berada begitu dekatnya, mata wanita itu menunjukkan niat membunuh. Karena kau ingin mati, aku akan. Sebelum ia selesai bicara, 3 kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak dari dalam tubuh Sander. Kekuatan darah. Bumim! Wanita itu langsung terpental jauh. Matanya penuh dengan keterkejutan. Kau memiliki 3 jenis kekuatan darah. Telapak tangan Sander terbuka, sebuah kekuatan pedang terbentuk dari telapak tangannya. La melangkah maju, dan sebuah pedang menyerang wanita itu. Pedang terkuat. Serangan pedang ini mengandung kekuatan pedang tak tertandingi yang baru, beserta 3 jenis kekuatan darah serta kekuatan maya. Serangan ini bahkan mampu menahan kekuatan segel yang ditinggalkan oleh Wan. Tentu saja, Sander sangat kewalahan. Sejak awal pertarungan, ia sudah merasa sangat kewalahan, karena ia harus melawan kekuatan wanita ini dan kekuatan segel yang tersembunyi. Wanita itu melangkah maju, tangan kanannya sedikit bergetar, dan sebuah samurai emas muncul di tangannya. Di detik berikutnya, ia mengayunkan samurai itu untuk menghadapi serangan pedang Sander. Bumim! Saat serangan keduanya bertemu, kekuatan yang mengerikan meledak, dan keduanya terpental jauh. Begitu Sander berhenti, raut wajahnya seketika pucat pasi, karena kekuatan segel misterius itu kembali menekan tubuhnya, berusaha untuk menyegel kekuatannya. Sander bingung, kenapa wanita ini tak terpengaruh oleh segel misterius itu. Di kejauhan, wanita itu menatap Sander dengan terkejut, karena ia tak menyangka kekuatan bertarung Sander bisa begitu mengesankan. Perlu diketahui, tingkatannya jauh lebih tinggi dari Sander. Dalam keadaan normal, seorang master tingkat kekaisaran pun bukan apa-apa baginya, apalagi Sander kini sedang ditekan oleh segel di tempat ini. La sudah meremehkan lawan. Tanpa basa-basi, wanita itu melangkah maju, dan muncul cahaya putih dari dalam tubuhnya, yang kemudian berubah menjadi sebuah samurai raksasa dan menyerang Sander dengan ganas. Melihat pihak lawan menyerang, Sander menarik napas dalam-dalam, ia melaju ke depan, dan 3 kekuatan darah ditambah dengan kekuatan pedangnya mengalir keluar. Sander hanya bisa memilih untuk bertarung. La melaju ke depan, kembali memaksa kekuatan segel Wan untuk mundur, dan segera, sebuah pedang menyerang ke samurai raksasa itu. Bom! Sander berhasil menghancurkan serangan samurai raksasa itu, pedangnya terus melaju ke depan, dan mengarah ke pihak lawan. Wanita itu menyipitkan matanya, ia melangkah maju lagi, dan samurai raksasa lainnya meluncur keluar. Bom! Sander terhenti di tempat karena serangan ini. Pihak lawan kembali melangkah maju. Bus! Sebuah cahaya putih melesat. Bumim! Sander terpental mundur berulang kali. Dan pada saat ini, pihak lawan kembali melangkah maju, tetapi tepat saat ini, tubuh Sander yang jauh tiba-tiba menjadi samar. Dalam sekejap, banyak pedang meluncur keluar dari segala arah, kemudian berkumpul menjadi satu pedang. Bom! Ekspresi wanita itu langsung berubah, ia mengayunkan senjatanya ke depan, dan ribuan cahaya putih meluncur keluar. Bumim! Kekuatan keduanya bertemu lagi, bumi dan langit meledak, keduanya terpental bersamaan. Sander mundur sejauh ribuan meter, dan begitu ia berhenti, kekuatan segel itu kembali muncul, dan menyegel kekuatannya. Menyadari ini, raut wajah Sander seketika berubah menjadi garang, sungguh menjengkelkan.
La menggenggam tangannya dengan erat, kekuatan pedang mengalir keluar dari dalam dirinya, melawan kekuatan segel itu. Begitu pula dengan kekuatan darahnya. Bumim. Ruang dan waktu di sekitar Sander bergejolak. Di kejauhan, wanita itu menatap Sander, ia semakin syok. Tak bisa pungkiri, kekuatan pemuda ini jauh melampaui perkiraannya. La tiba-tiba menyadari, mungkin guru memilih pihak lawan karena ada maksud tertentu. Namun, itu tak mengubah keputusannya. Warisan guru akan lebih baik berada di tangannya, ia memiliki keyakinan itu. Setelah berpikir demikian, sebuah cahaya putih meluncur dari telapak tangan kiri wanita itu, dan perlahan terbentuk sebuah samurai raksasa. Di kejauhan, raut wajah Sander sangat tak enak dipandang, karena sebagian besar kekuatannya sedang melawan kekuatan segel misterius itu. Dan saat ini, lawan jelas akan menggunakan jurus andalannya. Sander langsung memilih untuk melarikan diri. Mau kabur. Wanita itu menggerakkan jarinya ke depan dengan lembut. Bus. Samurai raksasa segera meluncur turun. Di sebuah pegunungan yang terletak puluhan ribu mil jauhnya, Sander tiba-tiba berhenti. Begitu ia berbalik, sebuah samurai raksasa sedang meluncur ke arahnya. Aku akan menghadapinya, ujar Maya. Bumim. Sebuah cahaya emas muncul dari dalam tubuh Sander dan melesat ke langit. Begitu keduanya bersentuhan, cahaya emas itu meledak sedikit demi sedikit. Kembali, teriak Sander. Maya pun terbang kembali ke dalam tubuh Sander. Sander segera melesat ke langit, menghadapi samurai raksasa itu. Bumim. Pedang dan samurai raksasa baru saja bersentuhan. Ribuan gunung di bawah seketika berubah menjadi debu halus, ruang dan waktu di sekitar juga meledak, sangat mengerikan. Sementara itu, Sander juga terjatuh akibat serangan samurai itu, dan begitu ia mendarat, tanah langsung runtuh, berubah menjadi jurang besar yang tak berbatas. Saat ini, di langit, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan seorang wanita berjubah muncul, La menatap dingin ke dasar jurang di bawah. Sebuah cahaya pedang melesat dari dasar jurang. Wanita itu memegang senjatanya dan mengibaskan lengan bajunya. Bumim. Sander langsung terpental jauh. Darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya, dan pada saat yang sama, kekuatannya kembali disegel. Wanita itu berjalan mendekat, harus kuakui, kau memang sedikit mengejutkan. Sander menghapus darah di sudut mulutnya. Aku penasaran, kenapa segel di sini tak berdampak padamu? Karena aku adalah salah satu penjaga di sini. Penjaga. Kami diperintahkan untuk menjaga tempat ini, jadi kami tak akan tertekan segel di sini, ujar wanita itu. Ternyata begitu. Pedang di tangan kanan Sander tiba-tiba sedikit bergetar. Kalau sebelumnya kau bersedia menyerahkan warisan guru, demi beliau, aku akan mengampunimu. Namun sekarang, meski kau menyerahkan warisan guru, aku tak akan membiarkanmu hidup. Karena, kau memang orang yang cukup berbahaya, terutama di masa depan. La harus akui bahwa bakat dan kekuatan tempur Sander sangat menakutkan. Kalau Sander terus berkembang dan mencapai tingkat leluhur, bahkan ia pun tak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Jadi Sander harus disingkirkan. Sander menatap wanita berjubah itu, kini niat membunuh di mata wanita itu sudah tak dapat disembunyikan lagi. Sander masih merasakan kekuatan segel di dunia ini. Tanpa kekuatan segel ini, mungkin ia bisa bertarung melawan wanita ini, namun saat ini, dengan adanya kekuatan segel ini, ia sama sekali tak mungkin bisa mengalahkan wanita ini. Wanita itu melangkah maju satu langkah, dan senjata di tangannya berubah menjadi cahaya putih yang melesat ke arah Sander. Bumim. Sebuah kekuatan mengerikan langsung menyelimuti Sander. Sementara Sander membuka telapak tangannya, dan kekuatan pedang tak tertandingi muncul. La menghentakkan kaki kanannya, kemudian berubah menjadi cahaya pedang. Bom. Sander menangkis serangan, dan kekuatan yang kuat seketika menghancurkan tubuh fisiknya. Darah memercik, dan pada saat yang sama, tubuhnya terpental. Wanita itu kembali melangkah maju satu langkah, hendak membunuh Sander, namun Muyan muncul dari dalam tubuh Sander. La menghadapi kekuatan segel itu,
Kedua tangannya bergerak untuk menciptakan sebuah portal, kemudian ia dan Sander menghilang dari tempat itu. Wanita itu tersenyum sinis, ia menatap jauh ke arah sana, tatapannya menembus ruang dan waktu, dan ketika ia hendak melanjutkan pengejaran, terdengar suara 2 langkah kaki. Wanita itu mengernyit dan menoleh, ia melihat 2 orang mendekat, 1 pria dan 1 wanita. Pria itu mengenakan jubah putih, dan wanita itu mengenakan gaun polos. Pria berjubah putih menggeleng, "Ini tak terlalu adil." "Siapa dirimu?" tanya wanita itu. Raut wajah wanita bergaun polos langsung menjadi dingin. Bersambung.